Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, setelah menikah seorang suami bisa menjadi surga ataupun neraka bagi istrinya. Oleh karena itu, seorang istri harus senantiasa menghindari segala dosa besar istri kepada suaminya agar kelak mendapatkan surga. Adapun salah satu yang bisa dilakukan istri untuk menghindari dosa terhadap suaminya adalah dengan memenuhi hak dari suami yang menjadi kewajiban istri. Hal ini dikarenakan dengan sikap nusyus atau kedurhakaan istri kepada suami. Adapun sikap nusyus sendiri telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini adalah berbagai perbuatan dosa besar yang harus dihindari istri kepada suami. Yang pertama, menentang perintah suami. Setelah melakukan ijab qabul, hal ini berarti orang tua telah menyerahkan anak perempuannya kepada suami. Untuk itu, kewajiban kepada suami merupakan hal tertinggi yang harus dipenuhi. Sebagaimana hadis berikut ini, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Sebagaimana hadis berikut ini, seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, sujud pada suami merupakan bentuk ketundukan istri terhadap suami yang menunjukkan bahwa suami memiliki hak terbesar atas ketaatan istri terhadapnya. Istri hendaknya harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang baik sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Perbuatan yang tidak menentang syariat tersebut misalnya diajak berjima, diperintahkan sholat, puasa, mengenakan busana muslim, menghadiri majelis ilmu, dan perintah lain yang ma'ruf atau baik. Pasalnya perbuatan ini akan mendatangkan surga bagi istri. Yang kedua, mengesampingkan kepentingan suami. Untuk para istri, jangan sampai mengutamakan kepentingan lain dan mengesampingkan kepentingan suami. Rasulullah SAW sudah memerintahkan umatnya untuk memperhatikan hak suami seperti dalam hadis berikut ini. Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya, karena suamimu merupakan surgamu dan nerakamu.
Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, dan juga Al-Baihaqi. Hak-hak suami di sini seperti mentaati perintah suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak menolak ajakan suami untuk berhubungan intim, dan tidak mengizinkan orang lain masuk tanpa seizin suami. Oleh karena itu, jangan sampai kalian para istri mengabaikan kepentingan suami. Lalu yang ketiga, menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Islam telah menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk berhubungan intim ketika sudah halal menjadi pasangan suami istri. Bukan hanya bertujuan mendapatkan keturunan, berhubungan suami istri juga bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya, jika istri menolak ajakan suami untuk hal yang satu ini, maka istri akan dilaknat dan mendapat dosa besar. Hal ini seperti pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun begitu, dalil tersebut khusus untuk istri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur. Istri boleh menolak ajakan suami untuk berjima saat ia sedang haid, nifas, sakit, atau kelelahan, sehingga hendaknya suami harus memahaminya. Yang keempat, tidak menemani suami tidur. Di antara hak suami adalah haknya di tempat tidur. Bagi seorang istri, janganlah menjauhi tempat tidur suami. Apabila ingin tidur dengan anak-anaknya, hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Rasulullah SAW sendiri pernah memperingatkan agar para istri tidak menjauhi tempat tidur suami tanpa uzur yang syar'i, seperti sakit keras misalnya. Bahkan haid bukan menjadi uzur untuk menjauhi tempat tidur suami selama tidak sampai berjima. Pasalnya, suami memiliki hak untuk menjumbui istrinya. Yang kelima, puasa sunnah tanpa izin suami. Puasa sunnah yang dijalankan dengan ikhlas tentu mendatangkan pahala. Namun hal ini berbeda ketika seorang istri melakukan puasa sunnah tanpa izin suami saat suami sedang berada di rumah. Meski terlihat sepele, tetapi perbuatan ini dilarang dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah, tidak boleh seorang wanita puasa sunnah sedangkan suaminya ada atau tidak safar kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ia mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Alasannya adalah bahwa suami memiliki hak yang harus dipenuhi istri. Suami berhak bersenang-senang dengan istrinya. Pasalnya, saat istri sedang berpuasa sunnah, maka istri berpotensi menolak ajakan suami. Yang keenam, menceritakan fisik perempuan lain kepada suami. Mungkin Anda hanya ingin menceritakan betapa baiknya teman perempuan Anda terhadap diri Anda. Bahkan Anda tidak ragu saat menceritakan kepribadian dan perangai baik perempuan tersebut. Anda seolah tak segan menyebut perempuan itu di hadapan suami Anda. Namun ternyata hal ini bisa menimbulkan masalah baru saat setan menggoda rumah tanggamu melalui perempuan tersebut. Dengan 1001 siasatnya, setan mulai membisikkan dan menyibukkan suamimu untuk mengenal lebih jauh perempuan itu. Tentu saja hal ini bisa merusak rumah tanggamu. Untuk itu, sebaiknya janganlah kamu menceritakan
tentang perempuan lain kepada suamimu, apalagi tentang fisiknya. Pasalnya perbuatan ini termasuk dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti sabda Rasulullah, janganlah seorang istri menceritakan seorang perempuan lain lalu menyifati kecantikan wanita itu kepada suaminya, seakan-akan sang suami melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, tidak bersyukur kepada suami. Seorang istri hendaknya memiliki sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Padahal sudah banyak kebaikan suami yang diberikan kepada keluarganya, mulai dari menjaga istri dan anak-anak hingga memberikan ketentraman pada rumah tangga. Pasalnya, sikap istri yang tidak bersyukur terhadap suami menjadi salah satu sebab banyaknya perempuan masuk neraka. Bersyukur kepada suami, misalnya dengan merasa cukup atas rezeki yang diberikan suami dan tidak menuntut berlebihan. Sebagai seorang istri, hendaknya kamu juga harus bisa mengakui kebaikan suami dengan hati, lisan, dan perbuatan. Allah akan murka terhadap istri yang tidak bersyukur kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Amr dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasai. Lalu yang kedelapan, keluar dari rumah tanpa izin suami. Memang terlihat sepele. Keluar rumah tanpa izin suami adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Meskipun begitu, menurut tafsir Ibnu Katsir, perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan. Keluar rumah tanpa izin suami juga menjadi salah satu perbuatan nusyush atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman. Sehingga perbuatan ini termasuk dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti yang Syekhul Islam katakan, tidak halal bagi seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Tidak halal bagi seorang pun menjemputnya dan menahannya dari suaminya, baik dia sebagai wanita yang menyusui atau sebagai dukun bayi atau pekerjaan lain. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyush atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan layak mendapatkan hukuman. Yang kesembilan, berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, baik suami ataupun istri. Keduanya dilarang untuk berselingkuh. Perselingkuhan adalah perbuatan yang bisa bermuara pada perzinahan yang diharamkan dalam Islam. Bagi seorang istri, baik berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain merupakan sikap dusta terhadap suami dan rumah tangganya, dan ini termasuk dosa. Istri yang berselingkuh akan sulit mendapatkan rezeki. Selain itu, pelaku zina juga akan diberikan balasan berupa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang perbuatan zina, sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ke-10, tidak menolak saat disentuh laki-laki lain. Seorang perempuan yang sudah menikah berarti suaminya adalah mahram baginya selain ayah, paman, atau saudara kandung laki-lakinya. Namun, bagaimana jika seorang istri bersentuhan dengan laki-laki lain secara sengaja? Istri yang tidak menolak saat disentuh dengan laki-laki lain merupakan istri yang durhaka kepada suaminya. Untuk itu Allah akan menurunkan azab baginya. Hendaknya istri menolak sentuhan dari laki-laki yang bukan mahramnya dan taat memelihara dirinya dan suaminya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Al-Quran.
maka wanita-wanita yang soleh itu ialah yang taat lagi memelihara dirinya dan harta suaminya dikala suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah memeliharanya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang ke-11, menyakiti suami. Termasuk kewajiban istri adalah menaati perintah suami dan mengagungkan hak suami. Seorang istri hendaknya selalu menyenangkan ketika dilihat suami, tidak berkata kasar dan melembutkan suaranya, serta tidak bermuka masam. Dalam Islam, seorang istri yang menyakiti suami dengan bentuk apapun, maka Allah akan murka terhadapnya. Bahkan bidadari surga untuk suaminya kelak ikut murka terhadapnya. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar istri terhadap suami. Hal ini seperti dalam hadis sahih berikut ini. Dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memusuhimu. Dia, sang suami, hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ke-12, mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami. Dalam Islam, istri secara khusus berperan sebagai Rabbatul Bait, ratu di rumah suaminya, yang bertugas menjaga rumah suaminya. Istri yang solehah adalah taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Sebagai seorang istri, hendaknya menjaga kehormatan diri sendiri, harta suami, dan juga rumahnya. Hal ini merupakan bagian dari hak suami yang menjadi kewajiban istri. Pasalnya, tidak boleh bagi istri mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Menurut pendapat ulama, contoh tamu yang tidak memerlukan izin suami adalah tamu dari kerabat suami atau istri yang masih mahram dengan istri. Sebaliknya, untuk tamu asing, bukan dari keluarga suami maupun istri, hendaknya istri tidak boleh mengizinkan masuk tamu itu saat suami tidak ada di rumah. Demikianlah perbuatan dosa besar istri terhadap suami. Sebagai istri yang solehah dan senantiasa berharapkan surga, hendaknya para istri menghindari perilaku yang menimbulkan dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.